Saya akan menjelaskan tentang mesin las MIG ya, TIG 160 ASC dari Multipro. Saya akan menjelaskan tentang aksesorisnya ya, untuk penggantian aksesorisnya yang consumable dan yang lain-lainnya ya. Nah, di sini mesin las MIG itu 450 watt itu untuk posisi MIG ya. Saya akan lebih ini lagi. Di posisi MIG itu sebenarnya dia listriknya sekitar minimal tuh 1300 ya, 1300 watt ya. Nah, atau di NCB 6 ampere ya. Jadi bukan di 450 watt ya. Nah, 450 watt itu di pengelasan MMA, tapi dengan catatan menggunakan kawat elektroda yang kecil ya, yang paling kecil, dengan ketebalan platnya itu kurang lebih sekitar 0,8 ya. Karena 450 watt itu daya yang sangat minim sekali ya. Jadi saya pertegas lagi, saya jelasin lagi bahwa untuk di posisi MIG ini itu minimal 1300 watt ya, atau TNCB 6 ampere. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kontak tipnya ya, kontak tip. Terus ada fit roller nih, fit roller untuk mesinnya, dan gas nozzle ya. Nah, jadi ketiga spare part ini itu spare part yang consumable ya di mesin las MIG ya. Di mesin las MIG itu dia spare part yang consumable. Apalagi untuk yang kontak tip ini itu sering sekali bisa sering ganti ya, karena kontak tip ini dia berhubungan langsung dengan wire-nya ya, atau dengan panas, dengan pengelasannya. Jadi nanti akan cepat ganti ya. Nah, saya akan buka untuk mesinnya. Di sini dia ada free wire yang 1 kilo ya, tapi yang flux core ya. Ini yang bukan yang CO2 tapi flux core. Nah, fit roller itu dia tempatnya ada di sini ya. Tempatnya ada di sini. Jadi fit roller ini dia bisa diganti. Jadi bisa diganti dengan ukuran maksimal dia 1 mili ya. Jadi dari 0,8, 0,6 dan 1 mili ya. Untuk digantinya menggunakan merek apa aja bisa ya. Karena di sini saya akan liatin yang ukuran yang 1 mili ya. Ini 1 mili. Jadi fit roller ini mengikuti diameter untuk gotnya nih, mengikuti dari ketebalan kawat yang digunakan ya. Kalau dia kawatnya ini 0,8, maka fit roller yang digunakan dia 0,8 ya, 0,8 yang sebaliknya ya. Karena dalam fit roller ini dia ada dua ukuran. Jadi sisi sebelah sini 0,8, sisi sebelah sini dia 1 mili ya, 1 mili dan 0,8. Jadi ada dua ukuran, jadi bisa digunakan sesuai dengan ketebalan platnya ya. Ketebalan wire-nya, bukan platnya ya. Jadi wire-nya ini 0,8, 1 mili ya. Maksimal di mesin ini penggunaan wire-nya itu dia 1 mili ya. 1 mili 2 kilo. Jadi ingat ya, di sini di bagian sini fit roller. Terus saya akan jelasin lagi masalah untuk gas ya. Kalau misalkan digunakan pengelasannya menggunakan gas ya. Nah, di dalam mesin ini kalau misalkan terjadi gasnya sering keluar terus, itu bisa jadi katup gas di sininya itu ada yang bermasalah ya. Karena di dalam tos ini, di tosnya kalau kita buka itu dia ada katup untuk gas. Jadi ketika kita pencet ini, kita pencet, maka nanti gas akan keluar ya. Gas akan keluar bersamaan dengan wire yang akan keluar dari sono ya. Jadi mesin ini mesin MIG TIG 160 yang multifungsi ya. Jadi multifungsi karena dia memiliki 3 fungsi di MIG, TIG, dan di MMA ya.
Nah, saya akan jelasin untuk ininya, gas nozzle-nya. Jadi gas nozzle itu suatu saat nanti bisa rusak ya. Jadi bisa diganti dengan gas nozzle yang merek Multipro ya. Merek Multipro atau merek lainnya ya. Yang penting sama ya. Yang penting sama. Jadi ukurannya kurang lebih, kalau di Multipro itu dia menggunakan yang gas nozzle yang 15 AK ya. Di sini ada keterangan tulisnya 15 AK. Tapi terkadang di pasaran itu merek tertentu ya, merek yang tertentu itu berbeda ya. Jadi kalau kita ukur merek yang berbeda ya. Jadi kalau kita ukur di sini itu dia tingginya itu kurang lebih sekitar 5 cm lebih 4 mili ya. Jadi kalau kita ukur di sini 5 cm lebih 4 mili, dan untuk diameter bagian ininya yang untuk ke stang ininya itu diameternya kalau kita ukur ya itu kurang lebih sekitar 2 cm ya. Ini 2 cm. Jadi kalau kita ukur 2 cm 2 cm kurang ya. Jadi sekitar 17 sampai 18 mili ya untuk diameter ininya. Jadi bisa dipastikan nih ukurannya samain ya, bisa disama. Jadi untuk merek apapun dia bisa dipakai ya. Ini untuk gas nozzle ya, gas nozzle-nya. Terus untuk kontak tipnya, di sini ada kontak tip ya. Ini kontak tip yang di ujung untuk keluaran wire-nya ya, sini ya. Itu namanya kontak tip nih ya, untuk keluar kawat. Dan ini ukurannya juga menyesuaikan dari kawatnya ya, dari wire yang digunakan wire-nya. Jadi kalau misalkan wire-nya menggunakan yang 0,8, maka ininya juga menggunakan yang 0,8 ukurannya ya. Kalau dia menggunakan yang 1 mili, maka ininya yang juga yang 1 mili ya. Nah, ukurannya ya, ukuran untuk kontak tip ini itu dia menggunakan M6 ya. M6 25 mili ya, 0,8. Jadi 0,8 tuh ukuran kawat dari wire ini yang keluar ya. Jadi untuk panjangnya, saya ukur panjangnya itu kurang lebih sekitar 2,5 cm ya. Jadi panjangnya itu sekitar 2,5 cm ya. Karena ini tidak boleh terlalu panjang ya, karena kalau terlalu panjang nanti keluar ya, di nozzle sininya keluar, maka nanti pengawasannya akan tidak bagus ya, tidak maksimal ya. Jadi kurang maksimal. Jadi di sini 2,5 ini dia artinya 2,5 cm ya. 2,5 cm atau 25 mili ya. 25 mm. Yang pasti atau yang harus ya, yang harus sesuai itu M6 ini ya, karena M6 ini dia nidrat ininya, nidrat ujung ini ya, ini M6. Kalau dia bukan M6 maka nanti nggak bisa masuk ke ininya ya, dratnya ya, nanti nggak bisa masuk. Jadi harus benar-benar menggunakan yang M6 itu ya. Kalau untuk aksesoris dari mic TIG 160. Nah, untuk tosnya ini
ini juga bisa diganti ya, tosnya ini nanti bisa diganti. Jadi bisa kalau misalkan rusak itu bisa diganti dengan yang terbaru ya, atau yang baru. Jadi ini aksesoris yang consumable atau yang sering dipakai habis di pengelasan di mic ya, ya, terutama untuk yang kontak tipnya ini, itu sering sekali dia mampet atau lubangnya tersumbat ya, jadi cepet gantinya ya. Mungkin itu, terima kasih. Nanti di next videonya saya akan jelasin tentang bagaimana cara mengganti mic TOS ininya ya, mic TOS-nya. Bagaimana cara mengganti mic TOS-nya